kita kembali kepada kosmogoni lagi. Ini pengertiannya. Jadi setelah kita ribuan tahun ya konsentrasi kepada alam, lantas berubah dengan lahirnya humanisme, Aufklärung, Renaissance, itu Aufklärung. Ya, itu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ternyata kebablasan. Demi kemanusiaan alam dikorbankan. Sehingga timbul goro-goro seperti ini. Baik itu berbentuk bencana alam, berbentuk virus. Enggak. Sebentar Mbak, sedikit saya bertanya gitu ya. Iya. Apakah kemudian potensi bencana alam di masa atau di tempo yang dulu itu intensitasnya berbeda dengan hari ini, dengan yang masa kini? Intensitas atau fluktuasi terjadinya bencana alam itu apakah memang berbeda intensitasnya ya antara dulu dengan sekarang? Memang sejak kita ini tidak lagi berkiblat kepada kelestarian alam, kosmogoni tadi dengan dalih demi kemanusiaan ya. Sehingga potensi-potensi alam ini diabaikan, dinomorduakan. Kalau pada saat kita ini masih berpegang pada doktrin kosmogoni ya, pada alam, kita tidak berani. Misalnya tanah terasiring, ya tetap terasiring, nggak boleh dirubah. Kalau berdasarkan sejarah, berarti kan intensitas bencana yang terjadi akhir-akhir ini di era saat ini itu lebih sering dibandingkan dengan masa lalu, itu maksudnya? Begitu, ya. Iya. Begitu. Jadi selain perang, nah, pada saat dulu orang perang ini tidak berpikir tentang tentang alam. Tidak sampai mengganggu alam. Bencana itu berbentuk perang. Nah, sekarang ini yang terjadi goro-goro ini berupa alam. Virus itu alam, muncul dari alam. Jadi karena tidak keseimbangan kehidupan manusia dengan alam, kurang serasi, tidak ada keserasian, sehingga muncul bencana alam. Nah, jadi manusia kan tidak sampai jauh berpikir kenapa bencana alam terjadi, apa hubungan resonansinya dengan manusia bencana alam ini. Ya, bagaimanapun juga kerusakan mental manusia, kerusakan jiwa manusia akan mengganggu akan mengganggu alam. Kenapa kok berpengaruh, Mbak? Karena kita ini bahan kita dari alam. Kita ini mikronya, mikronya, alam itu makronya. Iya. Alam itu makronya, kita ini bagian dari alam. Semakin banyak pribadi kemanusiaan yang rusak, alam juga akan merespon. Akan rusak, iya. Pasti. Pasti. Karena ada resonansi, ada hubungan langsung. Ada hubungan langsung. Jadi tidak mungkin tidak berpengaruh. Karena kita ini bagian dari alam. Anak kandung alam itu sendiri. Dan cuma kita ini punya akal kan ya. Sedangkan batu besar, pohon besar, laut, gunung kan tidak punya akal. Yang punya akal kan kita. Sehingga kita bisa berbuat apa saja. Nah, parameter kerusakan daripada mikrokosmos itu bentuknya apa? Parameternya apa? Parameter kejiwaan, pola pikir. Contohnya gimana? Pola pikir yang seperti apa? Maksudnya apa? Maksudnya? Jadi pola pikir yang seperti apa yang membuat kemudian alam juga akan ikut rusak gitu? Pola pikir manusia ingin hidup nyaman. Jadi keinginan untuk hidup nyaman. Kalau sekedar tidak kurang ya dimakan, disandang itu kan gampang. Artinya serakah. Serakah, iya. Ingin demi kenyamanan, maka dibuatlah apa saja. Oh, gitu. Walaupun itu merusak alam. Misalnya menggali tambang seenaknya sendiri. Misalnya logam untuk membuat mobil, membuat pesawat, membuat kapal-kapal induk dengan dalih modernisasi, dan lain sebagainya. Jadi semua tambang itu dikeruk habis-habisan misalnya. Itu kan rusak alamnya. Demi manusia itu. Jadi bukan demi yang lain. Bukan buat peralatan perang,
Gitu. Itu demi kemanusiaan alasannya itu. Tapi tidak disadari bahwa alam akan rusak. Lah berapa unsur alam yang telah digali, dimanfaatkan oleh manusia tanpa mempertimbangkan apa alam ini tidak rusak. Kekuatan alam ini, bumi ini menjadi lemah kan, karena pola manusia ini untuk mencapai kemakmuran, mencapai kesejahteraan, mencapai kenyamanan. Itu yang dimaksud dengan tidak terpisahnya antara alam dengan manusia. Nah, akhirnya perubahan peradaban ini yang akan terjadi ini, manusia akan kembali kepada doktrin kosmogoni lagi. Ini perubahan peradaban. Pasti sudah itu akan kembali kepada doktrin kosmogoni lagi. Berarti akan memuja alam lagi. Iya, akan memuja alam lagi. Tapi sudah terlanjur rusak begini bagaimana? Ya bisa, tetap bisa. Tetap bisa. Ya. Karena kalau tidak hancur bumi ini, hancur bisa meledak semua gunung mau apa? Nah, sekarang apa ya, unsur logam aja lah yang sudah diambil dari dalam bumi itu untuk kepentingan manusia. Wah, barang-barang dari logam itu sudah berapa juta ton. Coba, apa kekuatan itu yang ada di bumi, apa kekuatan tidak sudah melemah? Unsur logam, unsur apa saja, semua mineral itu dikeruk semua untuk kepentingan manusia, demi kemanusiaan, demi kenyamanan hidup manusia. Tapi tidak dipikirkan bahwa alam ini lemah menjadinya. Itu dari pikiran seperti itu. Ini jadi nilai kemanusiaan yang kebablasan. Nah, berbeda dengan kita yang diajarkan sejak zaman kuno, zaman medang, kauripan, itu kahuripan, nilai kehidupan. Tidak hanya manusia tapi alam, nilai kehidupan itu yang kita ajarkan. Tetap muncul keseimbangan. Nah, ini menurut prediksi saya bahwa akan kembali manusia itu kepada doktrin kosmogoni lagi. Di sini para manusia, kita ini juga ya, demi membenarkan doktrin yang merubah kosmogoni menjadi humanisme ini, ya, kita sampai merubah semua definisi, pengertian, arti dan maksud tujuan dari doktrin kosmogoni itu. Suatu contoh menyembah tadi. Padahal sebetulnya pengertian menembah alam itu jangan diartikan bahwa kita ini seperti menyembah Tuhan, bukan. Tuhan tetap kiblat yang pokok, Maha Pencipta itu, Sang Maha Pencipta itu. Kalau kita Muslim menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Bapa, Sang Yang Widi Wasa, tetap. Tapi alam ini dikatakan menembah alam, itu artinya konservasi, menjaga. Dibalik demikian sehingga kita menjadi menjadi ekstrim pada alam ini. Wah, ini menyembah pohon ini. Wah, sudah di museum kampung. Dinamisme, animisme. Iya, sudah disesat-sesatkan oleh asa kampung. Padahal bukan begitu pengertiannya. Melestarikan alam ini. Melestarikan alam itu tujuannya. Jadi definisi yang harus dirubah itu. Berarti akar persoalan itu akar persoalannya kebodohan aja sebenarnya. Nah, sebetulnya seperti itu. Tapi memang ada jaringan yang membuat seperti itu, ada memang. Oh, itu berarti enggak murni tapi by design itu. By design, iya. Ya itu ada memang. Ngeri. Itu seperti halnya perpecahan. Nah, itu. Jadi memang disengaja. Seperti halnya sekarang ya sampai sebentar, Pak. Saya kok pikiran saya agak liar. By design itu bisa jadi lewat agama dong. Ya lewat segala macam. Lewat memanfaatkan apa yang ada. Gitu. Memanfaatkan apa yang ada sehingga cepat, gerakannya cepat, masif gerakannya. Geng. Seperti halnya contohnya
apa contohnya yang lain lagi mengenai sekarang di negeri kita sendiri, Erlangga setelah Lecek Prabon bertapa, Dewi Kili Suci tidak mau jadi raja, dia menjadi pertapa. Kita pertapa ini harus juga diartikan yang tepat. Jangan terus diam di hutan menang. Bukan begitu. Diam sampai 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, diam, enggak kemana-mana terus duduk. Enggak begitu, Pak? Enggak begitu. Mati kalau begitu, Pak? Ya, tidak ada gunanya untuk masyarakat, kan apa manfaatnya? Gitu ya. Tidak berguna. Itu sama dengan orang apatis ya, Pak ya? Iya, bukan begitu. Dia mendalami satu ilmu untuk dan berikan pelajaran. Bukan datang kepada murid-murid, para murid datang pada dia untuk belajar. Dia memperdalam ilmunya dan merenungkan mana yang benar, mana yang salah, ilmu yang telah dipraktekkan waktu dia jadi raja itu, kan begitu kan. Jadi pengajar. Jadi guru suci tidak mau jadi raja, dia jadi pengajar, jadi guru, jadi dosen. Itu maksudnya, tidak bertapa diam di tempat, di hutan. Ya, kalau semua tokoh-tokoh begitu semua harus apa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, ini juga dirubah, ada yang merubah ini istilah ini. Ini yang dimaksud by design itu di sini. Jadi ada gerakan memang merubah apa pengertian. Ini termasuk menyembah alam. Kalau bahasa Jawanya menembah alam. Itu tidak berarti menyebut seperti pada Tuhan, enggak. Enggak berarti menduakan Tuhan, mendualismekan Tuhan, tidak. Sama sekali tidak. Ya? Iya, berbeda, bukan begitu. Seperti hanya zaman kuno dulu juga begitu. Itu hanya sebatas apa ya, Mbak, barangkali bentuk terima kasih kita kepada alam. Iya, agar kita juga dijaga oleh alam. Oh iya. Kita melayani alam, melayani karena itu kepentingan kita. Agar alam ini tenang, membalas ketenangan. Iya. Itu maksudnya begitu. Kausalitas ya, iya, Pak ya. gunung tidak meletus, tidak ada tsunami karena kita jaga alam ini. Bukan disembah. Hai gunung, mohon jangan meletus, bukan begitu, bukan. Nah ini yang harus dikembalikan kepada pengertian lama yang sebenarnya, artinya sebenarnya. Biar terlalu apa ya, berlarut nggak karuan. Nah, juga tentang simbolis tadi. Nah, simbol itu harus ada. Semua kan kita semua bangsa itu kan pakai simbol-simbol. Bendera pun simbol. Itu Amerika, ada bintang sekian itu menunjukkan bahwa ada istilahnya itu negara-negara bagian sekian. Terus di Inggris ada simbolnya singa, maksudnya apa? Ada Garuda, itu kan begitu kan. Kita pakai simbol Bhinneka Tunggal Ika, Garuda, itu kan simbol yang punya arti dan makna yang harus kita lakukan. Kan itu maksudnya. Nah ini penting. Nah ini kalau sampai nanti kita kembali ke alam dengan goro-goro ini menandakan bahwa kita akan kembali kepada alam, jadi kembali semula, karena sebetulnya aslinya kita ini tidak mau merubah peradaban itu, tapi dipaksa oleh bangsa lain untuk merubah. Justru itu perubahan yang sangat signifikan ya, peradaban demi kemanusiaan yang akhirnya kebablasan ini titik kulminasinya penghancuran Majapahit itu. Andai kata tidak bisa dihancurkan mungkin tidak sampai seperti ini gitu. Karena kita yang memulai doktrin kosmogoni itu, sehingga harus diakhiri di sini karena kita memulai doktrin menembah alam. Itu kita yang mengawali, sehingga mereka merubah menjadi humanisme.